Ya, selamat pagi semuanya. Kembali di kelas biomasa dan bioenergi. Ya, mata kuliah pilihan biomasa dan bioenergi. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengantar biomasa dan bioenergi. Ya, apa itu biomasa? Ada yang tahu biomasa apa? Ya. Kemudian ada yang tahu bioenergi itu apa? Bagaimana biomasa dikonversi menjadi bioenergi? Ada yang tahu caranya? Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu biomasa, apa itu bioenergi, kemudian bagaimana biomasa bisa diubah atau dikonversi menjadi bioenergi. Ya, ini RPS tengah semesternya. Yang pertama tentang pendahuluan, ya, kemudian konversi dari sinar matahari menjadi energi biomasa, kemudian sumber-sumber biomasanya, kemudian reaksi enzimatik untuk menguraikan biomasa, kemudian produksi alga dan produksi biodiesel, kemudian proteks. Ya, ini ya gambar ini ada biomasa, ada yang lainnya. Ada yang bisa menjelaskan tentang gambar ini? Mbak, bisa menjelaskan? Atau Mas yang duduk di situ? Ya. Jadi ini gambar ini ya. Ada biomasa. Ada biomasa itu pohon-pohon di sini. Biomasa kemudian diangkut dengan truk, ya, kemudian diproses, ya. Kemudian di sini pre-processing, ya, awal, kemudian setelah itu menggunakan enzim atau menggunakan mikroba, ya, selulosa yang berasal dari pohon-pohon itu di breakdown, ya, diuraikan menjadi gula sederhana. Nah, kemudian gula sederhana digunakan untuk bahan baku fermentasi. Ya. Di sini micro ferment sugar itu etanol, menjadi etanol, di mana etanol merupakan salah satu dari biofuel yang digunakan untuk alat-alat transportasi. Nah, kemudian alat transportasi ini menghasilkan CO2. CO2-nya digunakan untuk fotosintesis dari tanaman. Jadi inilah ya cycle atau circular dari biomasa menjadi energi dan hasil sampingnya berupa CO2 digunakan untuk produksi biomasa. Jadi berkesinambungan di situ. Ya. Kemudian di sini apa itu energi biomasa? Energi biomasa adalah energi yang dihasilkan dari sumber daya alam. Kata kuncinya adalah sumber daya alam. Ya. Yang berasal dari materi organik yang hidup atau baru saja mati. Ya. Yang hidup, ya, kata kunci yang kedua adalah yang hidup atau baru saja mati. Yang hidup itu misalkan adalah pohon ditebang, tanaman ditebang, itu hidup atau baru saja mati. Ya. Bisa saja baru saja mati ini adalah sampah organik, sampah tanaman, bisa. Atau juga bahan organik lainnya, misalkan kotoran hewan, itu bisa. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu energi dari biomasa, kita ada pertanyaan, bagaimana energi biomasa ini bekerja? Ya.
how is work? Ya, ada yang bisa Mas di sana? Ya. Jadi ya, secara tradisionalnya, secara tradisional itu seperti kita menggunakan kayu bakar. Kayu dibakar menggunakan bahan bakar. Itu yang secara sederhananya, biomasa dibakar, kayu kering dibakar. Tapi untuk kalau hanya menggunakan kayu, sekedar kayu dibakar, kemudian sampah tanaman dibakar, itu tidak punya value, tidak punya nilai, tidak punya nilai di sini. Jadi di sini lebih memanfaatkan limbah untuk menghasilkan energi menggunakan metode yang efektif dan efisien, tidak hanya dibakar kemudian menguap ke udara menghasilkan polusi. Ya, itu biasanya yang kita lihat seperti orang membakar sampah, itu tidak bagus karena CO2 yang dihasilkan itu dapat menyebabkan ozon itu menipis sehingga ada efek gas rumah kaca. Kemudian contoh-contoh dari energi biomasa itu bisa biogas, biogas, biodiesel, bioetanol, biolistrik, semoga menggunakan bahan baku dari limbah, limbah yang berasal dari materi organik, limbah kotoran hewan, limbah pertanian, begitu ya. Kemudian apa untungnya menggunakan energi biomasa? Jadi kita harus tahu ya apa keunggulan energi biomasa ini agar bisa digunakan ke depannya. Jadi sebelum masuk ke situ kita harus tahu mengapa bioenergi ini digalakkan oleh pemerintah. Karena kan Mas Mbak tahu ya, bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan itu kan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun yang lalu ya, untuk oil and gas oil and gas itu kan tidak dapat diperbarui, semakin lama akan semakin habis. Sementara karena semakin lama semakin habis, maka pemerintah di dunia ini saling bahu-membahu untuk riset, untuk mencari energi yang terbarukan. Salah satunya yang terbarukan adalah biomasa, gitu ya. Jadi salah satu keuntungan dari energi biomasa ini adalah terbarukan atau dapat diperbarui. Kemudian penggunaan energi biomasa ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, di sini kata kuncinya mengurangi ya. Kita tidak bisa mengabaikan menggunakan energi biomasa pasti tidak ada hasil CO2-nya. Tetap ada. Karena itu proses pembakaran bisa jadi menghasilkan CO2 namun tidak banyak dan bisa diserap tanaman. Dan adanya biomasa, energi biomasa ini menyebabkan diversifikasi pasokan energi. Ya, diversifikasi ada yang tahu ya? Diversifikasi itu bermacam-macam, tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Ya, membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Dan yang terakhir adalah dapat mengkonversi limbah menjadi bahan yang lebih dibutuhkan. Itu terkaitnya dengan circular economy. Circular economy terkait juga dengan zero waste atau tidak ada limbah yang terbuang di lingkungan.
semua limbah dapat dimanfaatkan, dikonversi menjadi energi yang lebih berguna. Ya. Ini contohnya bioetanol, ya, digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar mesin, tetapi kebanyakan adalah campuran, ya, tidak langsung, ya, dicampur. Kemudian biodiesel juga. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel, ya. Contohnya ini biodiesel, ya, ini sudah ada di pasaran, bentuknya adalah biosolar, ya. Jadi yang punya mobil diesel, ya, belinya biosolar. Nah, biosolar itu campurannya adalah biodiesel. Kemudian biogas. Biogas dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan maupun menghasilkan listrik. Ya. Bisa juga digunakan untuk memasak, menggantikan gas LPG tabung 3 kilo seperti itu, ya. Jadi bisa digunakan untuk memasak. Ini biogas ini banyak sekali digunakan, ya, diterapkan di pedesaan. Ya, biasanya yang mempunyai peternakan sapi, ya, seperti peternakan itu bisa. Baik, untuk tugasnya, jadi seperti itu ya tadi ya materinya, ya. Kemudian tugasnya adalah mencari satu jenis biomasa dan aplikasinya seperti bioenergi. Kemudian komponen apa saja yang ada di dalam biomasa yang digunakan sebagai sumber energi. Kemudian bagaimana cara mengkonversi biomasa menjadi bioenergi dengan skema yang sederhana saja, dan kesulitan-kesulitan apa atau tantangan-tantangan apa yang dihadapi pada saat mengkonversi biomasa menjadi energi. Pengumpulan tugas untuk PDF, ya, submit ke Kulon maksimal tanggal 16 Juli jam 23.59, ya. Dan nantinya akan didiskusikan pada saat kuliah hari Senin 17 Juli 2020. Ya, jadi itu tadi materi untuk pendahuluan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tambahan terkait tugas atau terkait materi? Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, ya, saya resume sedikit. Jadi tadi kita belajar tentang biomasa, apa itu biomasa, apa itu energi biomasa, kemudian sumber-sumbernya, kemudian jenis bioenergi itu apa saja, dan kegunaan dari jenis-jenis bioenergi itu digunakan untuk apa. Baik, sekian kuliah pada hari ini, ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi dan terima kasih.